Senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang dengan penuh pengorbanan membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita belajar tentang perkara agama kita daripada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi saya melihat shaf subuh ini udah 3 shaf penuh. Pada pertemuan kemarin teringat ada shaf anak-anak lagi, shaf terbaru, jangan lupa awal like, kita mulai subscribe, pengajian dan itu share. 1 shaf, kemudian shaf yang kedua itu anak-anak, itu sekitar 3 tahun 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah semakin bertambah sajadah semakin penuh jamaahnya. Jadi kalau kita udah ada 3 sajadah nih udah ada 3 shaf. Jadi kalau ada 4 sajadah berarti 4 shaf. Ada 5 sajadah berarti 5 shaf. Alhamdulillah ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita ingin lihat bagaimana, jamaah dirahmati Allah, kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama sudah membahas sampai ayat 48 daripada surah Al-Baqarah, yaitu ayat 47-nya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Bani Israel untuk mengingat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan di ayat yang insyaallah akan kita bahas selanjutnya, yaitu yang berhubungan dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Apa nikmatnya tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najjaynakum min ali fir'aun. Wa idz, dan tatkala kami selamatkan kalian, min ali fir'aun, daripada pengikut-pengikut Fir'aun, yasumunakum su'al adab, yang betul-betul memberikan kepada kalian azab yang sangat buruk. Yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, mereka membiarkan hidup perempuan-perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim, dan pada perkara tersebut merupakan bala, ujian yang azim, yang berat daripada Tuhan kalian. Wa idz faraqna bikumul bahra, dan ketika kami pisahkan, kami belah untuk kalian lautan. Fa anjaynakum, dan kami selamatkan kalian. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan bala tentara Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan keadaan tersebut. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 ayat ini dan setelahnya pun menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel secara terperinci. Kalau sebelumnya cuma Allah Subhanahu wa taala mengatakan uzkuru nikmati alaikum, ingat-ingatlah, pikirkanlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Itu Allah sebutkan, coba ingat-ingat supaya mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Apa nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel? Wa idz, dan tatkala. Idz ini adalah zaraf untuk menunjukkan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Bani Israel, kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, menceritakan dulu tatkala, dulu pernah, dulu ketika. Jadi pernah suatu waktu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang Bani Israel. Dan jemaah dirahmati Allah, Allah menceritakan tentang Bani Israel kepada Nabi Muhammad, kepada kita, kepada semuanya yang hadir setelah Nabi Muhammad. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah mereka?
Tentu semua kisah yang ada di dalam Al-Quran tujuannya adalah untuk menjadi pelajaran bagi kita. Agar kita betul-betul tahu mana jalan keselamatan. Allah menceritakan orang-orang yang selamat. Allah menceritakan orang-orang yang sukses. Supaya kita menempuh jejak jalan-jalan orang-orang yang sukses. Allah menceritakan orang-orang yang dibinasakan oleh Allah. Allah ceritakan orang-orang yang mendapatkan akibat buruk. Tujuannya yaitu apa? Supaya kita meninggalkan jalan orang tersebut. Kita tahu orang yang gak taat kepada Allah, orang yang mendurhakai Allah, selalu dalam kebinasaan, selalu dalam masalah-masalah. Orang yang taat kepada Allah selalu mendapatkan kemenangan. Wal aqibatu lil muttaqin. Allah nggak pernah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Itu terulang-ulang terus di dalam Al-Quran. Supaya apa? Kita orang yang berakal yang datang setelahnya itu nggak mengikuti jejak langkah orang-orang yang binasa. Tapi Masya Allah, hawa nafsu kita ini yang berat kita lawan. Kita udah tahu yang namanya maksiat jalan kebinasaan. Kita udah tahu berdurhakai Allah jalan keburukan. Tapi tetap saja kita mengikuti jejak langkah orang tersebut. Ini sebabnya apa? Padahal kita punya akal, punya logika, punya betul-betul sehat akal kita. Tapi kita mau ikut jalan tersebut. Makanya di dalam ayat Al-Quran selalu Allah bilang, apakah kalian gak berpikir? Apakah kalian gak menggunakan akal kalian? Apakah kalian, wahai orang-orang yang berpikir? Coba perhatikan. Itu sejarah telah membuktikan kebenaran firman daripada Allah. Mereka yang taat kepada Allah, faqad faza fauzan azima. Kami berikan kemenangan yang agung kepada mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Nuh, kita lihat bagaimana akibatnya. Yang taat selamat, yang maksiat binasa. Kaumnya Nabi Lut, yang taat selamat, yang enggak taat binasa. Kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya semua kaum daripada nabi-nabi terdahulu. Semua ceritanya sama. Yaitu yang taat selamat dimenangkan, yang durhaka itu binasa dan hancur. Rasulullah pun diceritakan. Rasulullah ceritakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu. Yang taat tentang Fir'aun, tentang nabi-nabi terdahulu. Mereka betul-betul faham siapa yang dimenangkan, siapa yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi pelajaran bagi kita, wahai orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal. Orang yang berakal ini nggak mesti, belum tentu dia mesti sekolah, belum tentu. Ada orang yang nggak sekolah, tapi banyak mengambil pelajaran daripada kehidupan. Sehingga dia bisa selamat. Ada orang nggak sekolah, tapi mau taat kepada Allah, ini cerdas. Ada orang yang sekolah, tapi nggak mau taat kepada Allah, ini nggak cerdas. Itu hakikat kecerdasan sebenarnya. Kenapa? Hakikat ilmu disebutkan yaitu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ceritakan kepada kita tentang keadaan daripada Bani Israel supaya kita betul-betul mengikuti jejak langkah orang-orang yang diselamatkan dan meninggalkan jejak orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fungsi kedua daripada cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran, selain kita mengambil pelajaran, yaitu apa? Untuk menghibur baginda Rasulullah. Rasulullah berdakwah berat ketika mendakwahi orang agar beriman kepada Allah yang sebelumnya mereka nggak pernah tahu tentang perkara tersebut, itu berat. Maka Rasulullah mendapati sesuatu yang betul-betul berat dihadapinya. Dihina, dicaci, direndahkan, diejek, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah sedih. Maka Allah hibur baginda Rasulullah dengan cerita tentang orang-orang terdahulu daripada para nabi. Para nabi terdahulu, wahai Muhammad, seakan-akan Allah mengatakan, itu sama mendapatkan sebagaimana yang kamu dapat, wahai Muhammad. Sabar saja. Tetap kemenangan itu pada orang-orang yang membersamai kamu, wahai Muhammad. Ini fungsi daripada cerita. Maka kalau kita lihat Al-Quran, itu 2/3 daripada Al-Quran itu isinya adalah cerita. Kenapa dengan cerita? Karena cerita ini mudah diambil pelajaran daripadanya. Bukan kaidah-kaidah
bukan kanun-kanun, tapi di dalam Al-Quran 2/3 itu berisikan cerita. Bahkan banyak para ulama yang mengkhususkan kitabnya dengan menyebutkan qasasul Quran, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Apa ceritanya di dalam ayat ini? Wa idz najjainakum min ali fir'aun. Ketika kami selamatkan kalian wahai Bani Israel daripada al-Fir'aun. Najjainakum, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah, kami yang menyelamatkan kalian. Allah memberitahukan, kalian itu bukan selamat dengan tiba-tiba, tapi kami yang menyelamatkan kalian, dan kalian menyaksikan bagaimana kami selamatkan kalian. Secara akal sehat nggak mungkin selamat. Ketika udah dibawa Bani Israel ini oleh Nabi Musa sampai kepada ujung daratan, nggak ada tempat selamat, nggak ada tempat selamat. Bahkan ditanyakan oleh pengikut-pengikutnya, kemana kamu bawa kami wahai Musa? Ini di depan laut, binasa kita masuk ke dalam laut, di belakang kita Fir'aun, nggak mungkin kita bisa selamat. Tapi apa kata Nabi Musa? Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan jalan, memberikan petunjuk. Dipukul batu, terbelah laut. Itu betul-betul disaksikan oleh mereka. Betul-betul Allah yang menyelamatkan mereka. Bukan sihir, bukan tiba-tiba. Nggak mungkin menurut akal sehat kita, pukul batu terbelah laut. Nggak mungkin. Maka Allah betul-betul beritahukan kepada mereka, kami yang selamatkan kalian. Dari mana diselamatkan? Min ali Fir'aun. Daripada al-Fir'aun. Apa makna al-Fir'aun? Al ini bisa berarti dengan keluarga. Bisa berarti dengan penolong. Bisa berarti dengan pengikut. Bisa berarti juga dengan bala tentara. Ini ketika kami selamatkan kalian wahai Bani Israel daripada bala tentara atau penolong-penolong Fir'aun. Bagaimana kisahnya? Dulu Bani Israel itu berada di Palestina. Kenapa mereka bisa masuk ke dalam Mesir? Yaitu ketika Nabi Yusuf alaihi salam itu dijadikan sebagai pembesar istana. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Memanggil semua saudara-saudaranya untuk datang menetap di Mesir. Mesir ini penduduk aslinya siapa? Yang memimpinnya yaitu Qibti, orang Koptik. Bani Israel didatangkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, didatangkan. Kemudian dari keluarga itu ketika masa Nabi Yusuf mereka tentram, mereka aman, enak, tenang karena ada penguasanya atau orang pembesarnya daripada Bani Israel. Setelah meninggal Nabi Yusuf alaihissalam, rupanya Bani Israel ini banyak melakukan keburukan-keburukan. Sehingga marah ini yang punya Mesir. Orang Qibti ini marah. Akhirnya apa? Mereka memperbudak Bani Israel. Mereka memperbudak. Diperbudak Bani Israel luar biasa. Maka disebutkan di sini yasumunakum su'al azab. Mereka betul-betul memberikan kepada kalian, memberikan rasa kepada kalian dengan azab yang betul-betul buruk. Kalau Allah yang bilang buruk, nggak ada dawa. Kalau dibilang sama orang lain buruk, belum tentu menurut orang lain buruk. Tapi menurut kalau udah dibilang su'al azab, betul-betul azab yang betul-betul buruk diberikan kepada kalian. Itu betul-betul buruk azabnya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah terzalimi betul orang yang namanya Bani Israel. Betul-betul terzalimi. Terus Nabi Musa, bagaimana kok bisa Nabi Musa berada di tengah-tengah Fir'aun? Maka kalau kita lihat sejarahnya, kisah daripada Nabi Musa, Fir'aun ini siapa? Fir'aun ini disebutkan bahwasanya merupakan gelar yang biasa digunakan untuk raja-raja Mesir. Sebagaimana Kaisar itu gelar raja untuk orang-orang Romawi. Kisra itu gelar raja untuk orang-orang Persia. Najasyi itu gelar raja-raja untuk orang-orang Habasyah. Kita misalnya presiden itu gelar untuk pimpinan negara. Perdana menteri dan lain sebagainya. Itu gelar raja. Maka Fir'aun di sini itu bukan satu. Ada Fir'aunnya banyak. Jadi semua raja-raja daripada Mesir dulu itu diberi gelar dengan nama
Fir'aun. Ini yaitu gelar. Maka Fir'aun yang berkuasa ketika masa Nabi Musa alaihi salam itu disebut, ada yang banyak, ada yang membuat penelitian, ada yang mengatakan itu adalah Ramses II atau Fir'aun II. Tapi ala kulli hal, kisah tersebut betul-betul terjadi dan benar. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Bani Israel ini sampai yudzabbihuna abna'akum, menyembelih anak laki-laki daripada orang-orang Bani Israel? Kenapa disembelih nih orang-orang Bani Israel ini? Maka disebutkan kisahnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Wa dzalika anna Fir'aun la'anahu Allah ta'ala kana qad ra'a ru'ya halathu ra'a naran kharajat min Baitil Maqdis fadakhalat daural qibti bi biladi Misra. Jadi Fir'aun ini bermimpi. Ketika mimpi tersebut apa yang terjadi? Keluar api daripada Baitul Maqdis, kemudian masuk ke dalam tiap rumah daripada orang-orang Koptik, orang-orang Kipti. Yang enggak masuk api tersebut ke rumah orang-orang Bani Israel. Api tersebut enggak masuk. Sehingga susah ini Fir'aun. Bertanyalah kepada ahli takwil. Ini masa Fir'aun ini banyak ahli-ahli takwil juga, ada tukang-tukang sihir banyak. Ketika ditanya, yaitu apa jawaban mereka? Jawabannya, sesungguhnya yang akan menguasai atau menghancurkan kamu itu adalah anak keturunan daripada Bani Israel. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fir'aun buat peraturan. Setiap bayi laki-laki yang lahir itu disembelih. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan yudzabbihuna abna'akum. Apa makna yudzabbih? Kalau menyembelih artinya yadzbah. Yadzbah itu menyembelih. Tapi ini pakai tasydid lagi, yudzabbih. Artinya apa? Kalau menyembelih sekali saja. Kalau yudzabbih itu berarti dipotong-potong, disembelih-sembelih. Berarti bukan hanya sekali saja, tapi betul-betul dipotong-potong. Kalau istilahnya seperti dimutilasi. Dan enggak disebutkan dengan kata yuqatilun, enggak disebutkan dengan kata membunuh. Kenapa? Bunuh kadang-kadang enggak keluar darah. Bisa dicampakkan ke laut, bisa dijatuhkan, bisa dikasih racun, macam-macam. Tapi bayi ini betul-betul disembelih, darahnya betul-betul keluar, disembelih. Masya Allah, itu berlangsung bertahun-tahun dan peraturan itu tetap diterapkan. Dalam tafsir Baghawi, berapa banyak bayi yang disembelih oleh Fir'aun, disembelih oleh bala tentara Fir'aun, itu sampai 12.000 bayi. Itu bukan 1 tahun saja. Tiap tahun, setiap bayi lahir laki-laki, itu disembelih. Kemudian terjadi bencana. Apa bencananya? Wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membiarkan hidup anak perempuan-perempuan. Perempuan di sini bukan anak-anak perempuan, bukan banatikum, tapi disebutkan nisa. Mereka enggak punya hajat untuk anak perempuan kecil. Mereka punya hajat untuk anak perempuan besar, untuk perempuan-perempuan dewasa, untuk melampiaskan syahwat dan nafsu mereka. Ini Bani Israel enggak melarang. Orang Bani Israel ini punya anak. Yang dilarang apa? Kalau anaknya lahir laki-laki, itu disembelih. Dan disembelih ini Masya Allah, itu bukan ujian bagi anak kecil saja, tapi ujian juga bagi setiap orang tua. Bagaimana mental perempuan mereka? Bagaimana mental laki-laki mereka daripada golongan Bani Israel? Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Itu bala yang amat agung, amat besar yang Allah berikan kepada kalian. Disembelih anak. Masya Allah. Kita saja anak yang meninggal saja, yang takdir daripada Allah saja, nggak sanggup kadang-kadang. Ini anak disembelih. Itu darahnya Masya Allah. Dapat musibah. Musibahnya apa ketika itu? Yaitu ketika orang Kipti ini menjadikan Bani Israel ini sebagai budak. Maka mereka kekurangan orang yang kerja. Nggak ada budak lagi, susah. Karena anak-anak bayi laki-laki itu dibunuh semuanya. Akhirnya dilapor, kita kekurangan pekerja. Akhirnya Fir'aun fikir lagi. Ini Fir'aun ini peraturannya betul-betul mutlak. Dibilang hidup, hidup dia. Dibilang mati, mati terus. Nah, itu nggak ada yang protes. Maka ketika itu Fir'aun berpikir, ini gimana cara? Akhirnya apa? Fir'aun buat peraturan selanjutnya,
tahun ini semua anak-anak bayi laki-laki disembelih, tahun depan hidup. Tahun depannya lagi disembelih, tahun depannya lagi hidup. Makanya Nabi Musa lahir ketika tahun sembelih. Nabi Harun lahir ketika tahun yang anak-anak tersebut dipersiapkan untuk menjadi budak. Nah, ini yang dilakukan oleh Firaun. Nah, ini yang dilakukan oleh. Tapi mereka buat rencana, Allah juga buat rencana. Tapi rencana Allah lah yang betul-betul akan terjadi. Ketika disembelih ini laki-laki, anak laki-laki semuanya, Masya Allah, itu berat betul. Yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sekarang saja, itu enggak sedahsyat seperti Firaun. Mereka menyembelih juga, mereka mengebom anak-anak mereka, enggak pandang bulu, semuanya dibinasakan. Tapi di depan media, mereka enggak berani terus terang. Mereka masih berbohong di depan media. Enggak, yang kami bunuh tuh musuh-musuh. Cuman mereka berlindung di belakang orang-orang sipil. Di depan orang-orang, maka yang kami bunuh sebenarnya musuh-musuhnya. Mereka korban. Maka jangan salahkan kami, salahkan Hamas. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Tapi ketika masa Fir'aun enggak. Setiap bayi betul-betul disweeping. Dilihat, dicek, disembelih. Ini beratnya ketika masa tersebut. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan betul-betul berat ujiannya ketika itu. Sangat berat. Udah yang besar-besarnya jadi budak, anak bayinya itu jadi disembelih, perempuannya itu betul-betul dinodai. Itu keadaan Bani Israel. Kemudian Allah najjainakum, kami selamatkan kalian. Tentunya kalian harus betul-betul bersyukur kepada Allah. Ini nikmat besar yang Allah berikan kepada kalian, maka udah semestinya kalian mau taat kepada Allah. Tapi apa mereka taat? Lalai juga. Bahkan ditinggal oleh Nabi Musa sebentar saja, mereka udah ambil Tuhan lain. Disuruh Nabi Musa untuk masuk ke Palestina, nggak mau juga masuk. Karena tahu di dalamnya ada orang Kan'an, ada orang barbar. Oh, kami nggak mau. Kalau kamu mau berperang, kamu aja berperang, wahai Musa, sama Tuhan kamu. Kami duduk-duduk di sini dulu. Nanti kalau kamu menang, kasih tahu kami, baru kami masuk. Nah, itu pengikut dengan Nabi seperti itu. Nah, ini bagaimana sejarah Bani Israel, sejarah betul-betul pengingkaran. Sejarah betul-betul tentang kedurhakaan yang banyak dicerita Allah di dalam Al-Quran. Nikmat selanjutnya, wa idh faraqna bikumul bahra. Dan juga ketika kami pisahkan lautan. Kami belah lautan tersebut. Untuk apa kami belah lautan tersebut? Fa'anjainakum, untuk menyelamatkan kalian. Kalian kami selamatkan. Bayangkan kalian dikejar oleh Fir'aun. Berapa banyak bala tentara yang dikumpulkan oleh Fir'aun untuk mengejar Bani Israel. Semua Bani Israel disweeping. Semua Bani Israel itu dicek, dikejar semuanya. Tanpa pandang bulu, mau besar mau kecil, semuanya ingin dibinasakan oleh Fir'aun. Sampai Fir'aun mengumpulkan 1 juta bala tentaranya untuk menghabisi 600.000 daripada orang Bani Israel. Mereka lari dengan Nabi Musa, mengikuti Nabi Musa. Tapi ketika Nabi Musa itu membawa mereka ke ujung daratan, nggak ada lagi daratan, setelahnya laut, mereka mulai menghina nabinya. Apa juga kamu mau menyelamatkan kami? Kamu tuh binasakan kami, katanya. Rupanya Nabi Musa, Masya Allah, Nabi Musa betul-betul sabar kepada kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Musa agar Nabi Musa itu tongkat yang diperintahkan oleh Allah untuk memukul batu tersebut sehingga membelah lautan ini menjadi 2. Maka lari. Wa aghraqna ala fir'aun. Ketika lari semuanya masuk, orang-orang Bani Israel sudah lari. Apa yang dilakukan Fir'aun? Dinasihati oleh bala tentaranya. Ini Fir'aun ini udah gelap mata. Udah betul-betul pingin menghabisi mereka dengan habis-habisan. Ketika dikasih tahu, kita jangan ikut. Tapi orang kalau udah marah tertutup akal sehatnya. Orang kalau amarahnya memuncak, nggak bisa dinasihati. Rasulullah pernah juga di zaman Rasulullah. Ada Rasulullah ketika duduk bersama para sahabat dan Rasulullah sangat paham. Orang marah ini susah dinasihati. Ketika lagi duduk bersama sahabat, istabba rajulani inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julus.
ketika kami duduk bersama Rasulullah, ada dua orang yang saling caci mencaci di hadapan Rasulullah. Wa kana ahaduhuma yashtimu ghairahu mughdiban wa qad ihmarra wajhah. Salah seorang daripada keduanya itu mencaci kawannya dalam keadaan marah dan wajahnya betul-betul memerah. Itu tanda marah, betul-betul jantungnya, badannya gemetar ketika dia memarahi kawannya. Melihat keadaan tersebut, Rasulullah langsung bilang, apa kata Rasulullah? Rasulullah dengan suara agak kerasnya mengatakan kepada orang yang di sampingnya, apa kata Rasulullah? Inilah a'lamu kalimah lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Saya tahu sebuah kalimat. Saya akan ajarkan kalian satu kalimat yang kalau dia betul-betul baca kalimat tersebut dengan keyakinan, dengan kesadarannya, maka akan hilang apa yang sedang dirasakan oleh orang tersebut. Rasulullah ngomong dengan orang samping. Apa kata Rasulullah? Lau qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulullah ngomong dengan yang samping. Maka orang samping ini terburu-buru ingin memberikan nasihat kepada orang yang lagi marah. Apa kata orang yang samping ini? Apa kamu enggak dengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Sebenarnya Rasulullah bisa langsung menasihati, tapi Rasulullah tahu keadaan orang tersebut sedang tertutup oleh amarah. Maka Rasulullah enggak langsung nasihat. Rasulullah ngomong yang perkataan tersebut terdengar sama orang itu. Kalau dia mengucapkan a'udzubillah, sahabat Rasulullah langsung bilang, apa kamu enggak dengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Apa jawaban orang yang lagi marah? Dibalas lagi sama orang. Nah, apa katanya? Saya bukan orang gila. Nah, jadi kalau kita melihat ini bagaimana cara menasihati orang, kita harus betul-betul lihat keadaannya. Ada orang-orang yang bisa menerima nasihat, enak ketika dia lagi duduk, lagi tenang, lagi tentram. Nah, tapi kalau lagi marah dan lain sebagainya, itu lagi tertutup. Lagi cemburu, itu tertutup. Rasulullah pernah istri beliau lagi cemburu. Rasulullah enggak langsung nasihatin. Didiamin dulu. Tenang saja dulu. Nanti ketika warasnya datang, ketika kesadarannya datang, malu sendiri nanti. Malu sendiri. Maka baginda Rasulullah betul-betul sangat paham dengan keadaan orang-orang. Maka jemaah dirahmati Allah, Fir'aun ketika itu betul-betul gelap mata. Sehingga memerintahkan semua pasukannya untuk masuk ikut mengejar Nabi Musa ke tengah-tengah daripada laut yang sudah dibelah. Akhirnya apa? Fa'aghraqna wa aghraqna ala Fir'aun. Kami tenggelamkan itu bala tentara Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan kalian betul-betul menyaksikan. Ini berat betul bagi Bani Israel. Dikejar untuk dibunuh. Rame-rame dikejar. Di sweeping, rame-rame dikejar. Ketika baru selamat ke ujung laut, mereka khawatir itu Fir'aun mau bunuh kita. Bawa tentara 1 juta orang. Ini kayak mana keadaan kita? Di depan mata mereka Allah selamatkan mereka, ditenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Apa kalian nggak mau taat kepada Allah? Nah, ini nikmat besar seharusnya dibalas dengan ketaatan yang besar. Ini 2 ayat kita ambil pada pertemuan ini. Baik, kita ambil tajwidnya. Kita baca, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum. Sama-sama. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna. Ya, kita potong pendek-pendek supaya lebih mudah kita baca. Di potongan pertama ini perhatikan huruf zal. Huruf zal ini ketika kita baca, itu di mana letaknya? Cara mengetahui makhraj huruf itu dengan 2 cara.
Cara yang pertama yaitu dengan kita sukunkan hurufnya. Kita ingin tahu huruf zal ini di mana. Maka kita sukunkan wa il al kena lidah. Oh berarti ujung lidah. Dengan apa? Al. Oh dengan gigi seri atas. Maka kita baca wa il. Jangan kita baca wa il. Lidahnya kita sembunyikan di dalam, tapi suaranya kita kecilkan. Nah, ini ada ketika lidahnya nggak mau keluar, susah betul keluarnya, tapi dikecilkan suaranya. Wa il, lidahnya sembunyikan ke belakang langit-langit atas, ke belakang gigi seri atas. Wa il, nggak il harus keluar. Walaupun suaranya mirip-mirip, selama tempat lidahnya itu nggak pas, maka salah. Ya, jadi dibaca wa il, bukan wa il, ya, il keluar. Dan il ini, zal ini mengalir suaranya. Jangan diputus. Jangan dibaca wa il qala wa il najainakum, tapi wa il najainakum. Il mengalir, ya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan di kalimat ini, potongan ini, fir'auna. Fir dibaca tipis. Jangan dibaca fir'auna, enggak, fir tipis. Kemudian ain itu dibaca harokatnya fathah. Karena ada sebagian ketika membaca terdengar ketika setor bacaan dibaca apa? Wa il najainakum min ali fir'auna, bukan fir'aun tapi fir'auna, au bukan una, ya. Wa il najainakum min ali fir'auna yasumunakum, sama-sama. Wa il yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum, sama-sama. Yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum. Nah, di sini mudah. Di sini saja ketika qalqalah ba itu memantulnya alami. Jangan tertahan, jangan dibaca yudhabbihuna abna. Itu enggak. Ya, jangan dibaca abna. Ini mana salahnya? Kan betul saat ada qalqalah tuh. Abna, be enggak. Nah, be itu tertahan dia, seperti ada hamzah yang mati di depan. Jadi dibaca abna, bukan abna. Nah, banyak kita yang membaca tertahan ya. Yudzabbihuna abna, enggak, tapi abna. Nah, ab bukan ab. Ya, itu huruf ba, dan semua qalqalah begitu juga. Khalaqona, bukan dibaca khalaqona. Itu cara membaca qalqalah. Sekali lagi, yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum, sama-sama. Yasumunakum su'al abna'akum yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, sama-sama.
abna'akum wa yastahyuna. Nah, ini huruf sin dan huruf ha ketika sukun mengalir suaranya. Wa yastahyuna, wa yastahyuna. Jangan diputus-putus. Jangan wa yastahyuna. Nah, ini enggak wa Nah, ini juga sama tahyuna, tahyuna. Jangan dimatikan, jangan diputus, ya. Wa yastahyuna, sama-sama. Ingat ada durasinya. Wa yastahyuna, sama-sama. Ya, betul. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Sama-sama. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Ingat mim ketemu ba, hukum mim sukun enggak banyak yang dengung. Yang dengung cuman mim ketemu mim sama mim ketemu ba saja. Selain itu gunnahnya cuman gunnah nakis, cuman gunnah singkat saja. Jadi dibaca bagaimana? Wa fi dzalikum bala'um. Nah, di sini ada gunnahnya, ya. Kita baca, saya baca sekali lagi. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Sama-sama. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Tadi masih terbaca juga, ini enggak ada digunnahkan. Dzalikum balakum bala. Nah, mim ketemu dengan ba, ya. Ayat ini ada yang mau mengetes baca? Silakan Pak Suparmin. Ya, Masya Allah. Bagus. Azim, azim. Jangan azim. Ah, ini ada sebagian gara-gara huruf dha ini tebal, ainnya ikut tebal. Azim, enggak. Azim, a-nya tipis, dha-nya yang tebal. Baik, kita lanjutkan. Wa il faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Sama-sama. Wa il faraqna bikumul wa il faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Sama-sama. Wa il faraqna bikumul bahra fa
Ini bacanya farokona. Jangan dibaca farakna. Enggak. Faro. Ro-nya tebal. Ya. Kemudian qalqalahnya jangan tertahan. Farokona. Farokona. Ya. Ini faro. Jangan dibaca fara. Kemudian huruf qaf jangan digantung. Kayak mana digantung? Farokna. Rok. Nah, itu enggak. Rokona. Nah, ini huruf qaf yang berqalqalah. Begitu juga di sini. Tadi terbacanya bahra, bukan bahra. Bahro, tebal. Ya. Bahro. Nah, sekali lagi. Wa il faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Sama-sama. Wa il wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Sama-sama. Wa ala fir wa antum wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Sama-sama. Wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Di sini perhatikan di kalimat ini wa au dibaca tebal. Jangan wa arakana au tebal. Ghin. Huruful isti'la ifahim mutlaqa. Huruf isti'la ditafkhimkan secara mutlak. Baik dia sukun juga tafkhim. Maftuhuha madmunuha maksuruha wa tabi'un ma qablahu sakinuha. Harakat fathah paling tebal, dhammah yang kedua tebal, kasrah yang ketiga. Kalau dia sukun bagaimana? Tabi' ma qablah, ikut dengan huruf setelahnya, sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah berarti dia paling tinggi juga. Jadi enggak dibaca wa al, tapi wa au rokona, ya. Ini kemudian selanjutnya tanzu. Ini gunnahnya, ikhfanya, gunnahnya ini ikut tebal. Jangan dibaca tanzurun, tapi tanzu. Ikut tebal, ya. Berbeda dengan sini, ini tipis. Antum, jangan dibaca antum, enggak, tapi antum. Ini tanzu. Ini ikut tebal. Sekali lagi. Wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Sama-sama. Wa awraqna ya, ayat ini ada yang pingin ya, silakan Pak. Ya. Wa awraqna
Ya, alhamdulillah, masya Allah, bagus. Ibu-ibu silakan dilanjutkan. Terakhir, Pak Wan ada? Nggak ada. Oh, silakan Pak Wan. Ayat terakhir aja Pak Wan. Wa idz faraqna. Fir'auna. Ya, alhamdulillah di Fir'aun itu masih agak terdengar Fir'auna. Ini Fir'auna, ya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita udah pelajari pada pagi hari ini, mudah-mudahan membuka pintu-pintu kebaikan bagi kita dunia dan akhirat, ya. Pertama, ajak orang-orang ke masjid, dan yang